Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina maulana Muhammadin alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah 'alaina fathan qariba ya Fattah ya Alim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ati ilham malaikatil muqarrabin. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadarin lid dunya wa kulla mahallin lil khalq yamilu bina ila ma'siyatik aw yushiluna an ta'atik aw yakhulu bainana wa baina tahaqquqi bi ma'rifatikal khassah aw mahabbatikal khalisah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan seluruh pengurus teras dakwah Akhid dan seluruh teman-teman yang hadir. Yang alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan yang membawa berkah untuk kita. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah selalu kita haturkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad serta para sahabatnya beserta para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Ini jenengan ngomong apa sih? Oh, terus masih mati aja dipegangi ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di teras dakwah ini mungkin baru pertama kalinya saya berhadir di sini. Semoga Allah Ta'ala jadikan duduk kita tergolong duduk yang tujuan intinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, di jalan Allah, karena Allah, untuk Allah, dan Allah Ta'ala yang akan membalasnya. Amin ya rabbal alamin. Saya ini pertama kali lihat temanya bingung saya. Muslim santuy, yakin gak putus asa. Kak baca jane iki santuy iki apa? Santai ngono apa? Jangan dipikir. Terus saya dikirimi video anak-anak muda nih. Ayo Fatih. Oh iya. Intinya saya bingung. Ini jani wong-wong ngopo? Ternyata sebelumnya juga saya mohon maaf akan banyak iklan obat batuk di sini. Seorang muslim menjalani hidup di dunia, dia harus yakin bahwa segala sesuatu sudah ada yang mengatur. Maka manusia menjalani hidup, dia maksimal untuk berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hati yakin bahwa Allah Ta'ala akan memberikan yang terbaik kalau dia menjadi orang yang baik. Halo? Om, Santuy mas. santuy. Saya mau ke situ. Mati semua ini. Adzan.
seorang mukmin muslim harus yakin Anda akan mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala yang maha baik kalau Anda menjadi insan yang baik. Allah taala sudah berjanji di dalam Al-Qur'an, hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan daripada kebaikan itu kebaikan pula? Maka kalau saya boleh, maka saya ini termasuk orang yang sangat hobi sejarah Rasulullah. Jadi mungkin tema Muslim santuy ini akan saya kaitkan dengan salah satu sejarah yang jenengan tidak akan bisa membayangkan kalau ini terjadi saat ini, mungkin menjadi salah satu di antara 7 keajaiban dunia. Jadi cerita mengenai sahabat dengan baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya di zaman Rasulullah ketika beliau hijrah, maka para sahabat ini meninggalkan kota Mekah dengan meninggalkan seluruh harta benda mereka. Ketika mereka mau keluar Mekah, ditanya mau kemana? Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, bersama beliau 313 orang. Tujuannya untuk menawan kafilah dagang. Kafilah dagang pasti tentu jumlahnya tidak sampai ratusan orang, paling cuma puluhan orang. Ya ontanya, ya keledainya, ya barang-barang bawaannya. Ketika mendengar bahwa umat Islam di bawah komando baginda Nabi Muhammad SAW itu mau menghadang mereka, Abu Sufyan yang merupakan saat itu masih belum muslim, saat itu komandan kafilah, panglima kafilah, dan termasuk tokoh orang-orang Mekah, maka Abu Sufyan mengirimkan surat kepada orang-orang yang di Mekah dengan kuda sembrani. Kuda sembrani ini harusnya perjalanan 3 hari naik kuda biasa, kalau sudah sembrani bisa 1 hari sampai. Maka Abu Sufyan menulis surat minta SOS, minta bantuan kepada orang Mekah bahwa kami mau dihadang sama Muhammad. Rasulullah dengan para sahabat walam yakun ma'ahum illa farsan. Rasulullah bersama sahabat keluar cuman dengan 2 ekor kuda. Farasun li Zubair ibn al-Awwam wasfarasun lil Miqdad ibn al-Aswad al-Kindi. 2 orang penunggang kuda, yang satu Zubair ibn al-Awwam, yang satunya lagi Miqdad ibn al-Aswad al-Kindi. Ini dua-duanya pendekarnya sahabat. Terus mereka cuma membawa kurang lebih 8 bilah pedang, karena tujuannya cuma mau menghadang kafilah dagang. SOS diterima oleh Abu Jahal. Abu Jahal bilang, kita semua akan bergerak menyelamatkan Abu Sufyan. Kirim balasan surat, kalian sampainya perlambat perjalanan kalian, kita akan bertemu di daerah namanya Badar. Betul. Ketika orang-orang kafir Mekah menuju ke arah Madinah untuk menyelamatkan dagangan mereka, akhirnya dagangan pun terselamatkan, belum sempat diambil oleh Rasulullah dan para sahabat, maka sudah terselamatkan. Abu Sufyan bilang, ya sudah, tujuan utama kami selesai, kalian sudah mengamankan dagangan kami, ayo kita pulang. Abu Jahal mengatakan, "Ndak, kita bermalam di sini beberapa malam. Kalau memang perlu kita akan perang, agar orang-orang satu jazirah Arab mendengar dan mengetahui siapa kita. Kita orang Mekah ndak takut sama yang namanya Muhammad. Kita orang Mekah tidak akan takut dengan peperangan.
Malam hari kita nyanyi-nyanyi dengan biduan-biduan. Malam hari kita akan pesta pora, siangnya kita akan berperang. Abu Jahal mengatakan seperti ini. Sedangkan Rasulullah yang tadinya cuma keluar untuk mencegah, menghadang kafilah dagang, ternyata yang satu 313 orang, sedangkan kafir Makkah yang keluar 1000 orang. Lengkap dengan makanannya, lengkap dengan senjatanya, lengkap sak biduan dangduting. Jadi kalau misalkan biduannya saja sudah dibawa, apalagi yang lain. Ini mereka bukan mau perang, ini mereka mau wisata. Sak sing joget-joget digawa, sedangkan Kanjeng Nabi 2 ekor kuda, 8 bilah pedang, 313 sahabat. Semuanya pasti tahu apa yang akan terjadi di dalam peperangan Badar. Cuman kisah epik yang terjadi di malam Badar itu yang sangat luar biasa. Isyak Jabi kan? Masih 5 menit lagi. Bayangkan Anda, kalau misalkan 300 lawan 1000, berarti satu orang muslim lawan berapa orang? Berarti minimal satu muslim lawan 3 orang. Yang ini tidak bawa senjata, yang ini bawa komplit persenjataan. Kadang kita kalau misalkan meneliti mengenai sejarah Indonesia, kita itu kadang heran, kok bisa Indonesia merdeka? Apalagi salah satu diantaranya yang termasuk hebat itu, bagaimana pasukan bambu runcing bisa mengalahkan company. Ketika mereka tidak mempunyai senjata, ambil bambu yang warnanya kuning, ujungnya ditajamkan, ketemu Belanda, juk, ketemu Belanda, juk, ketemu Belanda, juk, ngono ki nek senjatane tiba jiko. Jadi bambu runcing itu untuk memulai pergerakan. Jangan mentang-mentang tidak punya senjata terus tidak mau berperang. Jangan mentang-mentang tidak punya modal terus tidak mau usaha. Apapun yang kamu inginkan, mulailah dengan sedikit. Maka dari sedikit itu Allah Ta'ala akan memberikan keberkahan. Sampai kadang-kadang kamu tidak akan mengira, lah kok saya bisa sampai seperti ini. Itu sering terjadi. Makanya orang itu harus punya keyakinan yang kuat kepada Allah. Jangan putus asa. Habib, saya itu siapa Habib? Saya tidak punya uang, saya tidak punya ini, saya tidak punya itu. Usaha kamu punya. Kamu mau minum? Habib, saya haus. 1 tetes air kalau Allah Ta'ala berikan keberkahan akan mencukupi rasa hausmu semuanya. Makanya kita punya Allah yang maha hebat. Kalau misalkan Anda memiliki sesuatu kemungkinan untuk berhasil, jangan pernah melewatkan kemungkinan itu. Karena kemungkinan sekecil apapun, kalau Anda sungguh-sungguhi dan Allah Ta'ala memberikan kesungguhan kepadamu, maka akan kamu dapatkan. Dengan azan. Terus selanjutnya setelah infotainment berikut ini. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenai membahas orang yang harus memiliki keyakinan yang kuat. Dia menjalani sesuatu dengan perasaan tenang, cuman mantep. Tenang, cuman mantep. Karena dia tahu akhir daripada cerita yang saya jalani ini baik. Bagaimana dia bisa mantap? Karena dia berjuang dan berusaha. Bagaimana dia bisa tenang? Karena dia yakin dia bersandar kepada Allah yang Maha Kuasa. Melanjutkan cerita mengenai
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau keluar dari kota Madinah untuk menghadang kafilah dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan ketika mengetahui pergerakan Rasulullah dan para sahabat segera meminta bantuan kepada penduduk Mekah. Lalu penduduk Makkah semuanya langsung kompak untuk mengeluarkan laki-laki yang bisa untuk memegang senjata untuk keluar. Di antara satu keluarga pasti satu orang ada yang keluar. Kalau yang tidak bisa keluar, nyuruh orang untuk keluar, rela bayar. Bahkan sampai terkumpul kurang lebih 1.300 pejuang, 1.300 orang yang keluar bersama Abu Jahal menuju ke Badar. Sampai ketika Rasulullah belum sampai, kafilah dagang Abu Sufyan sudah lolos. Abu Sufyan ini bukan orang bodoh. Abu Sufyan ini orang yang sangat pintar. Makanya nanti kalau kita melihat di dalam sejarah, suatu saat Abu Sufyan itu menjadi puncak tonggak tokoh Quraisy. Nanti kalau misalkan jenengan mempelajari tentang sejarah, pucuk pimpinan orang Mekah Abu Sufyan bin Harb yang akhirnya masuk ke dalam Islam. Ada satu cerita lucu mengenai Abu Sufyan. Suatu saat Abu Jahal yang merupakan Fir'aunnya Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW membawa kotoran unta ketika Rasulullah SAW sedang sholat dalam keadaan sujud. Kotoran unta ini ditaruh di punggung Rasulullah SAW. Tidak terima ayahnya digitukan, Siti Fatimah Zahra membersihkan punggung ayahnya dari kotoran unta dan memaki-maki Abu Jahal. Apa salah ayahku padamu? Kenapa kamu berbuat jahat sama dia? Abu Jahal melihat kok ada anak kecil yang berani baring bentak-bentak Abu Jahal, sama Abu Jahal ditempeleng Fatimah. Wah! Fatimah nangis, mengadu kepada ayahnya. Ayahnya memerintahkan untuk bersabar. Sampai melewati Abu Sufyan, zaman Abu Sufyan juga masih di kafir. Nangis, ada apa wahai Fatimah? Aku ditempeleng oleh Abu Jahal. Apakah kamu mau membalas tempelengan Abu Jahal? Iya, aku mau membalas tempelengannya. Yuk kamu jalan di belakangku. Banyak di antara ulama yang mengatakan masuk Islamnya Abu Sufyan salah satunya karena intinya perkara ini. Siti Fatimah yang masih kecil di belakang Abu Sufyan. Lalu Abu Sufyan mendatangi Abu Jahal. Apa kabar Abu Jahal? Gini-gini, lagi ngobrol enak-enak. Abu Sufyan ke belakangnya Abu Jahal, dibekekeng Abu Jahal dari belakang. Tangannya diginikan. Fatimah, sekarang Fatimah. Fatimah, sekarang Fatimah. Abu Jahal bingung, ada apa ini Abu Sufyan kok menghadang saya dari belakang? Fatimah keluar, ambil loncat. Wah! Langsung lari. Setelah itu Abu Sufyan bilang, untuk apa kamu memukul Fatimah? Maka Abu Jahal pun diam. Karena membela Siti Fatimah inilah Allah Ta'ala tidak melupakan. Akhirnya Abu Sufyan masuk ke dalam agama Islam. Abu Sufyan sudah kabur dengan barang-barang dagangannya, selamat. Mengetahui kalau barang dagangan sudah tidak bakal dirampas oleh Nabi Muhammad dan para sahabat, maka ada sebagian suku, kalau tidak salah namanya Bani Zuhrah, mereka mengatakan, kami keluar untuk menjaga barang dagangan kami. Sekarang barang dagangan sudah aman, ayo kita pulang. Abu Jahal bilang, enggak, kami akan bermalam di sini. Apa yang terjadi besok terjadi. Perang-perang. Enak aja. Setiap malam nyembelih unta 9-10 unta orang-orang kafir Quraisy. Pesta ini mereka. Setiap tokoh Quraisy mengatakan, malam ini jatah saya yang beleh. Besoknya bilang, semalam ini jatah saya yang beleh unta. Sampai mereka mengatakan, apa yang terjadi besok terjadi. Bani Zuhrah mengatakan, enggak, kami mau pulang. Serah kalian mau pulang-pulang, serah.
Akhirnya 300 orang pulang bersama Bani Zuhrah, sisa 1000. Melihat Bani Zuhrah pulang, Bani Hashim yang merupakan masih kerabat Nabi juga mau pulang. Mereka mengatakan, kami juga mau pulang. Wong barang dagangan udah selamat, ngapain kami di sini? Maka Abu Jahal mengatakan, enggak, kalau kalian tidak boleh pulang, paling kalian membela Muhammad toh. Kalian membela Muhammad, kalian mau pulang. Enggak, kalau kalian tidak pulang. Akhirnya malam Lailatul Badar, malam perang Badar itu pun terjadi. 1000 orang kekuatan penuh melawan 313 orang dengan kekuatan sederhana. Apa yang dilakukan sahabat? Ketakutan. Apa yang dilakukan Rasulullah? Berlindung di belakang bukit atau di dalam kemah? Enggak. Pertama yang dilakukan Rasulullah ialah jama'al qulub, menyatukan hati dulu. Di sini rapat pasukan, rapat prajurit dengan komandannya. Rasulullah mengumpulkan para sahabat. Dikumpulkan para sahabat oleh baginda agung Nabi besar Muhammad. Diutus satu utusan untuk melihat kira-kira jumlah mereka sekarang berapa. Maka ada salah seorang yang melihat di antara para sahabat, Rasulullah, perkiraanku mereka jumlahnya 1000 orang. Bagaimana kamu tahu? Menyembelihnya 10 ekor unta Rasulullah. 1 ekor unta dibuat untuk 100 orang. Berarti jumlah mereka kurang lebih 1000 orang. Rasulullah melihat keadaan para sahabat 300 orang dengan perlengkapan yang sederhana, senjata kendaraan juga seadanya. Apa mungkin bisa menang? Kalau misalkan Rasulullah memikirkan tidak mungkin menang, Rasulullah akan pulang. Cuman kemenangan bukan karena jumlah, akan tetapi kemenangan di tangan Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala. Kemenangan bukan karena dugaan pikiran, akan tetapi kemenangan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi jalan keluar kepada semua yang Allah Ta'ala inginkan. Kita tahu bagaimana bercerita mengenai Nabi Musa dan Fir'aun. Fir'aun dengan bala tentara ngejar Nabi Musa. Nabi Musa mau bersama Bani Israel mau melewati Laut Merah. Yang menang siapa sekarang? Siapa yang menang siapa? Jawabannya bukan Nabi Musa, jawabannya bukan Fir'aun. Yang bersama Allah itulah yang menang. Jadi kalau Anda mau tahu siapakah yang akan berhasil, jawabannya ialah yang bersama Allah Ta'ala itulah yang berhasil. Siapakah yang sukses? Yang bersama Allah Ta'ala yang sukses. Walaupun satu alam dunia mengatakan dia gagal, cuman kalau Allah Ta'ala sendiri yang mengatakan dia akan sukses, la mani'a lima a'ta wala mu'tiya lima mana'. Tidak akan ada yang bisa mencegah apa yang Allah Ta'ala ingin untuk berikan. Tidak ada yang bisa memberi apa yang Allah Ta'ala ingin untuk cegah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersama para sahabat. Bayangkan 1000 orang lawan 300. 2 ekor kuda dengan ratusan ekor unta. Habis memang kalau orang Islam berapa ekor unta yang mereka bawa? 70 ekor tok. Itu untuk makan, bukan untuk kendaraan mereka gantian. Per unta 3 orang gentenan. Jadi cara mereka dari Madinah itu tidak jalan kaki. Mereka naik unta. Cuman 1 ekor unta dibuat gantian 3 orang. Yang 1 naik, yang 2 di bawah. Kalau misalkan sudah mencapai jarak tertentu, maka gantiannya sudah saya turun, kamu naik. Dan Rasulullah pun 1 di antara 3 orang yang gantian naik unta. Sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hikmah yang sangat penting. Siapapun kamu, jangan mentang-mentang kamu menjadi seorang yang pemimpin, jangan mentang-mentang kamu jadi punya jabatan, terus kamu pengen sesuatu yang lebih daripada orang yang mendukungmu. Rasulullah
satu di antara 3 orang yang gantian naik unta. Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, dan seorang sahabat lagi, kalau tidak salah namanya Marthad. Ini kalau Rasulullah di atas, Ali bin Abi Thalib sama Marthad di bawah. Kalau misalkan Ali bin Abi Thalib di atas, Nabi Muhammad di bawah dan Marthad. Dan ketika Marthad di atas, Ali bin Abi Thalib dan Rasulullah di bawah menahan unta. Habib ini unta siap-siap buat pulang atau untuk dimakan? Siap buat pulang. Kalau misalkan untanya dibelah di situ, terus pulangnya naik apa? Berbeda dengan orang-orang Mekah, mereka datang untuk persiapan makannya saja semalam 110 ekor unta. Terus kendaraannya udah nggak usah dipikir, jangankan kendaraan, biduan aja diajak datang. Rasulullah bersama para sahabat musyawarah. Ketika dalam keadaan genting, jangan mengambil pendapat sendiri, sepintar apapun kamu, sehebat apapun kamu, ambillah musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Yang namanya umat Islam itu ialah orang yang selalu mengambil musyawarah ketika mereka ada suatu masalah. Tenang, yakin, santuy coy. Cuman tenangnya kamu, santainya kamu, itu karena kamu bersandar kepada zat yang maha hebat dan maha perkasa. Kamu sandaran, sedahsyat apapun tekanannya. Kalau saya lagi lendetan gini didorong 50 orang, kira-kira yang toklek orang yang dorong saya atau lendetannya saya? Ini saya lagi lendetan di kursi ini, disuruh wong 50, didorong dada saya oleh orang 50. Kira-kira yang toklek, yang patah, itu tangan yang dorong atau sandaran yang saya gunakan untuk bersandar? Sandarannya salah, tulang rusuk saya yang toklek.